Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Amelia, NIM 2108622, Prodi Penjaskesrek. Saya akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan dan ruang lingkup. Yang pertama, filsafat pendidikan. Filsafat berasal dari kata philos yang artinya cinta, sedangkan sophia artinya bijaksana. Maka filsafat berarti kajian mendalam tentang ilmu pengetahuan yang didasarkan atas kecintaan seseorang terhadap ilmu tersebut. Jadi filsafat pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang kebenaran yang bersifat realistis, dan pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan berdasarkan mendidik dan juga filsafat. Yang kedua, ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat pendidikan dapat diartikan dengan menurut: pertama, secara tegas sifat hakiki pendidikan tersebut. Kedua, manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, sehingga bisa disimpulkan bahwa ruang lingkup filsafat manusia adalah upaya untuk mengerti dan paham hakikat pendidikan itu sendiri dalam kacamata manusia yang meliputi cara pelaksana pendidikan yang baik dan bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah direncanakan. Ruang lingkup filsafat pendidikan sendiri mempunyai sumber dari filsafat hidup dan filsafat pendidikan, atau bisa diartikan menjadi manusia, sekolah, dan lingkungan. Lebih rinci dapat diartikan sebagai berikut. 1. Merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan. 2. Merumuskan hakiki manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. 3. Merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. 4. Merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. 5. Merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. 6. Merumuskan sistem nilai dan norma atau isi moral pendidikan yang menjadi tujuan pendidikan dalam Jalaluddin dan Abdullah maupun tidak jelas, yakni: 1. Manusia adapun sumber filsafat pendidikan yang bisa dilihat baik secara jelas pendewasaan atau kematangan. 2. Sekolah adalah pengalaman seseorang, jenis sekolah dan guru di dalamnya merupakan sumber-sumber pokok dari filsafat pendidikan. 3. Lingkungan sosial budaya tempat seseorang tinggal dan dibesarkan adalah sumber yang lain dari filsafat pendidikan. Yang ketiga, hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan. 1. Filsafat mempunyai objek lebih luas, sifatnya universal, sedangkan filsafat pendidikan objeknya terbatas dalam 2 filsafat pendidikan saja. Yang kedua, filsafat hendak memberikan pengetahuan atau pendidikan atau pemahaman yang lebih mendalam dan menunjukkan sebab-sebab tetapi yang tak begitu mendalam. Yang ketiga, filsafat memberikan sintesis kepada filsafat pendidikan yang khusus, mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.